Hai Sobat Face ID, kali ini kita akan mencoba melakukan proses tracking sebuah pekerjaan. Dan di sini kita sudah memiliki Microsoft Project yang sudah merencanakan sekumpulan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan sebuah project. Dan kita akan melakukan 3 hal di sini, menentukan baseline, ya, mencatat kemajuan project dan menganalisis apakah project ini berjalan dengan baik atau tidak. Yuk, mari kita mulai. Pertama yang kita lakukan tentu saja adalah menentukan baseline. Untuk menentukan baseline, cara paling mudah adalah meyakinkan project information kita sesuai dan up to date. Jadi yakinkan project information kita memiliki tanggal yang sesuai. Jadi kalau project kita dimulai tanggal 2 Desember, maka kita set tanggal 2 Desember. Walaupun hari ini bukan 2 Desember. Kemudian setelah kita sudah mengeset itu, yakinkan juga kalender bekerjanya ini sudah sesuai. Apakah 24 jam bekerja, shift malam ataupun standar. Karena kita menggunakan 8 jam hari kerja dalam satu hari, maka kita memiliki standar. Kemudian kita klik OK, dan setelah itu kita mengeset baseline. Cara mengeset baseline cukup memilih menu project, kemudian kita pilih set baseline. Di sini kita ada menu yang namanya set baseline. Kemudian setelah itu kita pilih set baseline, dan Microsoft Project ini mendukung banyak baseline. Jadi banyak plan ya, mungkin plan A, plan B, sampai plan X gitu ya. Di sini baseline-nya dari baseline biasa sampai baseline 10. Di sini kita akan memilih baseline yang utama, kemudian kita pilih baseline tersebut untuk semua project dan kita klik OK. Langkah pertama kita sudah berhasil, yaitu sudah menyusun baseline. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah meyakinkan kalau tanggal ini kita benar-benar bekerja. Di sini teman-teman bisa lihat deh, ada tanggal-tanggal yang mungkin tidak memungkinkan kita bekerja. Misalnya tanggal 25 Desember ya, tanggal 1 Januari. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat dan menambahkan hari-hari di mana kita tidak bekerja dengan memilih change working time. Di situ kita sudah menggunakan standar project ya tadi ya. Kita cukup menambah informasi bahwa di tanggal tersebut kita tidak bekerja. Contohnya di sini kita tambah libur Natal ya. Oke, kita akan pilih tanggalnya 25 Desember dan 26 Desember. Oke, kemudian kita akan tulis libur tahun baru ya. Oke, tanggalnya tanggal 1 Januari. Nah, ini ya. Sudah seperti ini, kita akan klik OK. Kalau teman-teman perhatikan, kalendernya berubah. Nah, pada saat ini baseline kita juga layaknya berubah dong. Makanya kita set baseline lagi, kemudian kita set baseline, kita pilih lagi baseline yang utama di sini, kemudian kita OK. Maka project akan mengikuti baseline yang terakhir. Yang ketiga, kita mulai mengeset bagaimana sebuah pekerjaan itu berjalan. Yang harus teman-teman pastikan, teman-teman perlu mengeset resources yang mengerjakan setiap pekerjaan tersebut. Saya tidak membahasnya di video ini, teman-teman bisa melihat video lainnya yang saya sampaikan, linknya di deskripsi. Kemudian yang kita lakukan di sini untuk mengeceknya adalah pertama kita akan masuk dulu view-nya ke task usage. Nah, teman-teman bisa melihat task usage ini adalah beban kerja. Beban kerja yang harus dikerjakan untuk setiap pekerjaan. Teman-teman bisa melihat di sini, ya, contohnya satu hari di sini ada 4 jam bekerja, ya, dan dikerjakan oleh project managers, gitu ya. Jadi kita melihat siapa yang bekerja dan berapa lamanya, ya, seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan di sini adalah kita menambahkan baseline, ya. Kita bisa menambahkan baseline start, oke. Kemudian kita bisa menambahkan baseline finish, oke. Kemudian yang perlu kita tambahkan berikutnya adalah actual start dan actual finish. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita mengeset tanggal berapa sesungguhnya sebuah pekerjaan ini selesai dan dimulai.
Di sini ada 3 konsep yang teman-teman harus paham. Ada baseline, ada start itu sendiri, dan ada actual start. Baseline start adalah rencana kita yang kita sampaikan ke customer. Start adalah catatan sebuah project ini berjalan akan dimulai. Sementara actual start ini adalah kondisi sesungguhnya. Mungkin kalian bingung antara actual start dan start. Ini kok mirip? Semuanya kan dilakukan pada saat benar-benar kejadian. Jadi pada saat kita mengubah actual start menjadi tanggal yang tidak sebenarnya, misalnya teman-teman mengeset tanggalnya menjadi di sini ya. Teman-teman mengeset tanggalnya mulai tanggal 3 misalnya. Maka teman-teman bisa melihat ya, tanggal 3 ini akan terreflek ke tanggal start, tapi tidak terreflek ke baseline. Wajar saja. Nah, actual start tidak mencatat kondisi-kondisi setelah itu, tetapi di bagian start dan finish terjadi perubahan, terjadi simulasi pergeseran. Jadi start finish ini adalah kondisi existing, baik yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan, yang kalendernya bergeser sesuai dengan kondisi nyata. Sementara baseline start ini tidak berubah. Kondisinya sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang direncanakan. Jadi kalau di sini ternyata mulai tanggal 3, kemudian selesainya kita tanggal 3 juga, ya oke. Maka teman-teman bisa membayangkan kita terlambat selama 1 hari, ya kan? Terlambat 1 hari. Kita bisa menambahkan variance di sini ya. Variance. Ya, jadi kita bisa menambahkan kolom lagi. Oke. Kolom lagi kita terlambat berapa lama. Ya, kita terlambat berapa lama. Ini ya teman-teman, saya sudah membuat yang lengkap gitu ya. Pertama di sini ada actual start dan actual finish, dan start variance dan finish variance. Ya. Jadi bisa saja startnya terlambat tapi selesainya pas, tepat waktu. Sehingga bisa saja start variance-nya 1 day artinya telat 1 hari, tetapi finishnya tepat waktu. Khususnya ini kalau pekerjaannya lebih dari 1 hari ya. Di sini teman-teman bisa lihat start variance-nya 1 day artinya pekerjaan telat 1 hari, dan finish variance-nya juga 1 hari artinya telat juga 1 hari dari yang direncanakan. Sekarang kita coba ya, kita akan coba misalnya yang pekerjaan ini, pekerjaan yang kita sebut pekerjaan apa nih ya, kita lihat dulu ya. Pekerjaan solution explorer. Ya, solution exploration dikerjakan oleh solution architect selama 8 jam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya akan buat actual start-nya itu tanggal ya, di sini tanggal ya. Tanggal 3. Bisa nggak seperti itu? Bisa, karena usernya beda. Yang satu dikerjakan project manager, yang satu dikerjakan solution architect. Saya tambahkan 3 di sini. Kemudian finishnya ya. Finishnya kita tanggal ya, ya di sini tanggal 3, kita finishnya tanggal 4. Nah, itu. Teman-teman bisa melihat di sini. Mulainya tepat waktu, tapi selesainya itu telat 1 hari. Sehingga start variance-nya 1 hari, ya kan? Kita bisa mengeset start work complete-nya ya. Oke. Jadi saran saya sih sebenarnya tidak perlu mengeset work complete-nya ya. 0, 80% atau berapa, enggak. Ini biarkan saja. Yang penting teman-teman mencatat aktual start dan aktual finish. Dan lakukan seperti itu sesuai dengan kondisi real, maka teman-teman bisa tahu pekerjaan mana yang berjalan dengan baik dan pekerjaan mana yang berjalan tidak dengan baik. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.